nantinya gitu ya di Pilkada DKI Jakarta ya cukup Anies saja yang menjadi lawan dari RK, dan mungkin akan berpasangan dengan Kaisang gitu, RK Kaisang, atau mungkin Kaisang akan berpasangan dengan AHY Kaisang gitu ya. Jadi ya Pak Andika jadi tidak perlu lagi berada di sana sehingga bisa digeser ke Jawa Tengah. Selamat malam semuanya. Jelang Pilkada Serentak 2024, kita terus terang dibayang-bayangi dengan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti yang terjadi di Pilpres 2024 lalu. Karena jelang Pilkada ini, awal mulanya ini dimulai dengan cara-cara yang sama persis seperti Pilpres 2024. Dimulai dengan putusan MA terkait batas usia calon. Jadi nampaknya ada calon yang nggak cukup umur, kemudian lewat putusan MA, orang yang nggak cukup umur ini langsung bisa menjadi calon. Itu kan terulang sama seperti Pilpres 2024. Ada calon wakil gitu ya, nggak cukup umur, kemudian aturannya diubah. Nah ini juga sama. Di MA jelang Pilkada juga mengubah aturan batas usia calon. Dan apalagi cara-cara yang sama atau pelanggaran-pelanggaran yang sama ini kemudian semakin dicurigai karena dari kelompok pendukung 02 gitu ya, seperti partai-partai pendukungnya itu kemudian berupaya untuk mengusung orang yang sebenarnya di Pilpres 2024 atau pemilu lalu ini mendapatkan banyak sekali kritik yang tajam gitu. Seperti misalkan Irjen Ahmad Lutfi atau Kapolda Jawa Tengah yang mendapatkan sorotan atau kritikan, atau bahkan banyak orang yang meminta Kapolda Jateng ini untuk dicopot karena saking banyaknya pelanggaran pemilu di Jateng, di wilayah Jateng. Ya meskipun katanya itu oknum, ya katanya itu cooling system dan sebagainya, tapi ya itu mencurigakan sekali. Tapi orang yang bermasalah gitu ya, orang yang disorot dan mendapatkan kritik yang sangat tajam, itu kemudian digadang-gadang oleh kelompok Gerindra, PAN, dan Golkar untuk maju di Pilkada atau Pilgub Jateng. Ini kan semakin apa ya, semakin mengkonfirmasi gitu. Ini di Jateng ada banyak sekali pelanggaran gitu ya. Dalam pemilu kemarin itu ada setidaknya 266 pelanggaran yang disampaikan secara resmi lewat Bawaslu. Ada juga 176 kepala desa di Kabupaten Karanganyar yang dipanggil oleh Polda Jawa Tengah. Itu yang terungkap gitu ya, 176. Yang nggak terungkap kita nggak tahu. Tapi ini menjadi aneh karena kemudian dari 176 kepala desa di Karanganyar itu langsung dipanggil ke Polda. Mestinya kan bisa Polres saja gitu, kenapa langsung ke Polda? Ya meskipun dengan alasan oh ini prosedur dan sebagainya, tetap aja itu menuai kritik yang sangat tajam. Dan pengakuan adanya intervensi dari pihak Polda Jawa Tengah yang dialami oleh rektor, akademisi, dan mahasiswa di Jawa Tengah itu kan sudah menjadi pemberitaan yang sangat masif sekali. Itu sudah terbuka dan kemudian ada banyak rektor yang menyampaikan bahwa mereka diminta untuk memberikan testimoni ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi jelang pemilu 2024 lalu. Setidaknya yang mengakui bahwa mereka mendapatkan permintaan atau request agar mengucapkan testimoni kepada Presiden itu adalah Rektor Unika, Rektor Atmajaya, Rektor Unisula, dan Wakil Rektor Muhammadiyah Semarang dengan berbagai modus dan berbagai macam cara gitu ya. Ada yang datangi ke rumahnya, ada yang diminta, ada yang diajak wawancara, dan kemudian akhir-akhir diminta untuk menyampaikan testimoni. Dan itulah yang kemudian membuat ada banyak testimoni dari rektor dan akademisi di jelang pemilu tahun 2024 lalu. Padahal di saat yang sama ada banyak rektor-rektor lain sedang mengkritisi soal kemunduran demokrasi dan pelanggaran etik yang sangat jelas di MK. Bagaimana kekuasaan kemudian mendesain lewat Paman Usman di MK untuk meloloskan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Jadi di tengah banyaknya kritik rektor dan akademisi di berbagai kampus di Indonesia, di Jawa Tengah terjadi upaya atau katanya operasi cooling system.
cooling system katanya. Jadi dilakukan cooling system kepada rektor-rektor untuk mengimbangi kritik. Ya karena ini bagi saya lucu gitu. Masa iya gitu ya, Polda Jateng gitu ya, kemudian mengajak rektor-rektor atau meminta rektor-rektor untuk menyampaikan testimoni ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi di jelang pemilu atau jelang Pilpres 2024. Karena upayanya atau usahanya itu jadi mirip seperti Airlangga Hartarto. Padahal Airlangga kan bukan Kapolda gitu kan. Airlangga juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Jadi kalau Polda Jateng kemudian melakukan cara yang sama, lah kok ini kayak ketum partai. Sehingga bukan tugas kepolisian sebenarnya untuk kemudian mengumpulkan testimoni dari akademisi, dari para rektor untuk menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atau pemerintah. Karena semestinya Polri atau Polda itu netral dalam pendapatnya gitu. Karena ya netral itu harusnya diartikan bahwa kalau ada orang menyampaikan kritik dan menyampaikan aspirasi itu harus sama-sama didengar. Jangan sampai kemudian karena ada orang yang kritik kemudian pihak kepolisian mencari cara untuk mengimbangi. Ini udah nggak netral namanya. Biarkan ini terus berjalan begitu saja gitu. Bukan malah kemudian coba diimbangi. Karena pendapat itu bukan hanya soal aspirasi, apresiasi ataupun kritik gitu ya. Pendapat itu kan ada banyak macam gitu ya. Ada juga orang yang menyampaikan keluhan-keluhannya gitu ya. Ada juga orang yang hanya ingin menjelaskan soal situasinya gitu. Jadi ya seharusnya semua pendapat ini, entah itu opini atau pendapat pribadi atau kritik atau masukan, aspirasi atau apresiasi, itu semestinya diperlakukan secara sama. Jadi kalau kemudian pihak kepolisian mengajak rektor-rektor atau akademisi untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden, itu bagi saya sudah gak netral. Tapi dengan ketidaknetralan ini, kemudian banyak orang yang kemudian meminta Kapolda Jateng ini untuk dicopot. Tapi pada kenyataannya tetap bertahan dan kemudian sekarang malah mau dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Jadi bagi saya, dengan partai-partai Gerindra, PAN, dan Golkar kemudian berencana untuk mengusung Kapolda Jateng yang selama ini disorot oleh banyak orang, dikritisi oleh banyak orang karena pelanggaran pemilu, karena cooling system tadi gitu ya, karena upaya-upaya yang tidak netral tadi, itu kemudian menjadi seperti semacam konfirmasi bahwa pelanggaran, sedemikian banyak pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah emang tujuannya untuk kepentingan politik, seolah-olah gitu. Kalau selama ini kan kita nggak ngerti gitu, ini ada apa nih, kenapa Polda Jateng, hanya Polda Jateng yang sangat agresif sekali gitu ya, yang meminta para rektor atau akademisi untuk menyampaikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi, padahal polda-polda lain kan nggak ada, yang diberita sih nggak ada gitu ya. Jadi sedemikian banyak pelanggaran yang terjadi di Polda Jateng dan kemudian hari ini Kapoldanya mau dicalonkan sebagai calon gubernur, itu menjadi semacam satu benang merah atau satu kesatuan. Seolah-olah semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilpres atau pemilu tahun 2024 itu emang punya motif atau tujuan pribadi, tujuan politik pribadi. Dan kalau ini nanti kemudian dimajukan atau diusung oleh Golkar, Gerindra, dan PAN, itu akan menjadi satu konfirmasi yang sangat jelas sekali bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu atau Pilpres 2024 memang pelanggaran-pelanggaran yang disiapkan. Gitu. Memang pelanggaran-pelanggaran yang ada niatan atau ada upaya-upaya untuk mengarah kepada kepentingan politik. Nah, kalau ini yang terjadi gitu ya, bahwa Kapolda Jateng akan dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah, maka nampaknya dari koalisi PDI Perjuangan dan P3 ditambah dengan PKB nanti di Jawa Tengah, mungkin untuk bisa mengusung lawan yang seimbang atau melampaui Kapolda Jateng ini, itu bisa mengusung mantan Panglima TNI atau Pak Jenderal Andika Perkasa. Karena secara elektabilitas, secara figur gitu ya, itu sudah sangat baik gitu ya, di tingkat nasional sudah sangat baik Pak Andika, sehingga nanti kalau misalkan di Jawa Tengah ini akan sangat-sangat bisa mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh
Kapolda Jateng. Dan kita juga melihat bahwa Pak Andika Perkasa sudah diperkenalkan oleh Ibu Megawati di Rakernas PDI Perjuangan kemarin, sehingga nampaknya memang ada arah atau ada tujuan untuk maju juga di Pilgub atau Pilkada 2024. Ya, banyak orang mengira bahwa Andika Perkasa mungkin akan maju di Jakarta gitu ya, tapi kalau melihat dari perkembangan terakhir bagaimana PDI Perjuangan membangun komunikasi dengan Anies Baswedan, nampaknya Andika Perkasa tidak perlu lagi berada di Jakarta, entah itu sebagai cagup ataupun cawagup, karena sudah ada Anies gitu, sehingga nantinya gitu ya di Pilkada DKI Jakarta ya cukup Anies saja yang menjadi lawan dari RK, dan mungkin akan berpasangan dengan Kaisang gitu, RK Kaisang, atau mungkin Kaisang akan berpasangan dengan AHY Kaisang gitu ya. Jadi ya Pak Andika jadi tidak perlu lagi berada di sana, sehingga bisa digeser ke Jawa Tengah untuk mengimbangi sosok Kapolda Jateng. Karena secara elektabilitas, secara figur, secara image di mata masyarakat itu Pak Andika mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan Kapolda. Karena suka nggak suka, secara elektabilitas, secara tokoh, secara penampilan, dan kemudian secara strategi pemenangan nanti itu mungkin akan juga melibatkan strategi-strategi yang sulit untuk dipahami oleh kita masyarakat umum gitu ya. Dan selain itu, kalau misalkan sampai nanti terjadi ada pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti di Pilpres atau Pemilu tahun 2024 lalu, dengan kehadiran Jenderal Andika Perkasa ini bisa menjadi semacam kontrol gitu ya. Jadi kalau nanti kemudian ada pemanggilan-pemanggilan, pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya, ya minimal Pak Andika juga punya kekuatan yang sama untuk memberikan pelajaran atau untuk memberikan masukan atau memberikan teguran kepada orang-orang terkait gitu ya, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi di Pilpres 2024. Dan kalau bukan Pak Andika, saya kurang tahu gitu ya, tapi kalau untuk melawan Kapolda ini nampaknya memang harus dari Pak Andika, karena bagaimanapun sosok Pak Andika itu lebih dicintai dibandingkan Kapolda Jateng. Ya coba aja disurvei kalau nggak percaya gitu. Sehingga kalau skenario Pilpres itu kemudian terjadi lagi, ini kemudian bisa diimbangi. Dan wakilnya mungkin tetap dari Gus Yassin bersama P3 dan PKB nantinya, agar ini menjadi satu pertarungan yang bisa dimenangkan kembali oleh PDI Perjuangan, P3 dan PKB. Karena kalau kita belajar dari Pilpres 2024, yang namanya pemilu itu tidak cukup kemudian kita hanya mengeluh atau mengkritik atau menyaksikan atau memprotes pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum. Nggak ada gunanya gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran akan terus terjadi, dan pemenang yang melakukan pelanggaran tetap akan dicap sebagai pemenang. Sehingga butuh sosok orang yang bisa menghentikan kegilaan atau menghentikan upaya-upaya kecurangan ini atau pelanggaran-pelanggaran itu tidak semakin berkembang gitu ya. Dan Pak Andika rasanya adalah orang yang punya kemampuan di bidang itu gitu, untuk mengimbangi atau meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi di Pilpres 2024 lalu. Karena dengan begitu, dengan adanya Pak Andika dengan Gus Yassin gitu ya, secara elektabilitas, secara kemampuan, secara strategi di lapangan itu pasti minimal lebih menguasai dibandingkan kita masyarakat awam gitu ya, yang tidak paham soal apa yang terjadi di level sana gitu ya, di level para oknum gitu. Sehingga ini nantinya diharapkan bisa mengimbangi dan bisa menghentikan ambisi-ambisi politik atau melakukan kekacauan-kekacauan di Pilkada 2024 di Jawa Tengah seperti yang terjadi di Pilpres dan Pemilu 2024. Karena sekali lagi, sejelas apapun pelanggaran, sejelas apapun kecurangan, sejelas apapun pergerakan oknum-oknum, selama itu tidak bisa dihentikan gitu ya, maka itu akan terus dilakukan. Sehingga kita butuh orang yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan dilakukan, dan kemudian kita melakukan pemetaan atau membatasi gerak-gerak pelanggaran gitu ya. Sehingga ya sekali lagi, mungkin ini hanya sebatas kemungkinan saja, nampaknya Pak Andika akan maju di Pilgub Jawa Tengah.
Ya, kita harapkan itu segera terjadi agar Jawa Tengah kembali diamankan dan tidak terulang kesalahan-kesalahan yang sama seperti Pilpres Pemilu 2024 lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.